Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini bertemu dengan saya Septianindra Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nih, apa sih unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja unsurnya dan bagaimana pengertiannya secara sederhananya. Baiklah, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, marilah saksikan video kali ini dengan tema unsur-unsur pendidikan. Check this out. Baiklah teman-teman, dalam pendidikan sendiri terdapat kurang lebih 7 unsur-unsurnya. Unsurnya itu apa saja? Mari kita jelaskan dengan sederhana satu persatu. Unsur tersebut meliputi 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif, 4. Tujuan pendidikan, 5. Materi pendidikan, 6. Alat dan metode pendidikan, dan yang terakhir, 7. Lingkungan pendidikan sendiri. Yang pertama ada subjek yang dibimbing atau bisa disebut peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, di sini peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik maupun mental dan juga pikiran. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka perlu bimbingan dan pengarahan yang konsisten serta berkesinambungan menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya tersebut. Peserta didik tidak hanya sebagai objek atau sasaran pendidikan saja, namun juga sebagai subjek pendidikan. Diberlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah-masalah dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Peserta didik juga dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan di sini berupa ilmu dan bimbingan dan pengarahan dari guru misalnya, serta orang yang memerlukan kawan tempat mereka berbagi rasa dan belajar bersama. Yang kedua, di sini ada orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik di sini adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab memberikan pertolongan dan bantuan kepada anak didik atau peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar peserta didik dapat mencapai kedewasaannya serta mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu atau pribadi. Secara formalnya, yang menjadi pendidik itu bisa orang tua, guru, pemimpin masyarakat, ulama, dan pemerintah sendiri. Disebut formal, kenapa disebut formal? Karena namanya sudah menunjukkan fungsinya sebagai pendidikan. Yang ketiga, di sini ada interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya. Pada dasarnya, interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Sebagai contohnya, interaksi edukatif di sini seperti mengajar. Mengajar merupakan serangkaian interaksi antara orang yang berperan mendidik dengan anak didik. Yang keempat, ada tujuan pendidikan atau bisa disebut arah dari bimbingan tersebut tujuan. Tujuan pendidikan dalam hal ini sering bersifat sangat umum, seperti menjadi manusia baik, bertanggung jawab, mampu mengabdikan dirinya kepada masyarakat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya.
tujuan akhir dari pendidikan adalah pembinaan pembelajaran. Menurut Konstam, tujuan pendidikan ialah manusia dewasa yang telah memiliki pengetahuan yang akan menjadi sumber tingkah laku perbuatannya yang bernilai kesusilaan dan yang akan dipertanggungjawabkannya sendiri. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu ada membentuk manusia yang cakap serta warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan di masyarakat dan tanah air. Jadi intinya tujuan pendidikan di sini merupakan arah kemana bimbingan atau pendidikan ditujukan, yang mana dengan melakukan proses pendidikan tersebut dapat kita raih tujuan tersebut. Kelima, ada materi pendidikan atau pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan seorang guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yakni ada perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Keenam, ada alat dan metode atau cara yang digunakan dalam bimbingan atau pendidikan. Di sini alat dalam pendidikan merupakan segala sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda ataupun non-benda. Alat pendidikan dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni pertama sebagai perlengkapan, contohnya buku, teks, dan perpustakaan. Yang kedua sebagai peraga. Dalam hal ini yang dimaksud adalah audiovisual aid, yang dimana audio yaitu berupa radio, televisi, alat musik, mikrofon, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan visual aid yaitu contohnya gambar, papan tulis, peta, poster, dan lain-lain. Sedangkan metode pendidikan adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung. Metode yang dilakukan pendidik antara lain memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Strategi lainnya dapat juga dilakukan dengan cara peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau berkelompok, sehingga perilaku peserta didik tersebut dapat dimanfaatkan pendidik dalam pengorganisasian pembelajaran di kelas dengan suasana aktif, kreatif, efektif, menarik, dan menyenangkan. Yang ketujuh dan merupakan unsur terakhir dari unsur-unsur pendidikan, yakni ialah ada lingkungan pendidikan atau tempat di mana peristiwa berlangsungnya proses pendidikan atau bimbingan tersebut. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak tersebut, yakni lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul sehari-harinya. Bila kita teliti mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan tersebut meliputi 3 hal, yakni ada keluarga atau informal, sekolah atau formal, dan masyarakat atau non-formalnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menganggap ketika lembaga pendidikan ini sebagai tripusat pendidikan. Artinya, 3 pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban tanggung jawab pendidikan
Baiklah teman-teman, itu tadi adalah rincian sederhana mengenai unsur-unsur dalam pendidikan. Saya Septian Dinda Wicaksono, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.